Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Usai kekalahan Timnas Indonesia dari Filipina 0-1 dalam laga Piala AFF 2024 yang berlangsung Sabtu 20 Desember 2024, media sosial diramaikan dengan tanda pagar tagar STY out atau gerakan pecat pelatih Shin Tae-yong. Sejumlah warganet menilai STY gagal meracik timnas yang berisi para pemain muda. Warganet mengaku tidak mempersoalkan kekalahan atas Filipina, tetapi mempersoalkan taktik dan gameplay yang dimainkan STY cenderung tidak berkembang. Kalah dari Filipina dengan pemain muda tidak masalah, tapi kalau cara mainnya begitu terus, wajar sih STY diganti. Ujar salah satu akun di platform X. Menurut warganet lainnya, STY terlalu kaku memainkan pola 3-4-3 sehingga permainan cenderung bertahan lalu mengandalkan serangan balik. Dengan materi pemain yang punya kecepatan di sayap, kenapa mainnya masih ngandelian serangan balik? Tambah akun lainnya. Di tengah trendingnya tagar STY out, warganet kemudian memposting pernyataan mantan pelatih Belanda Louis van Gaal yang berminat melatih timnas Indonesia. Ucapan Van Gaal itu terjadi saat dia diwawancara oleh wartawan Belanda. Dalam wawancara itu, Van Gaal menyebut Indonesia sebagai negara gila bola, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan melatih timnas Indonesia. Dia mengaku membaca berita tentang timnas Garuda yang banyak dihuni pemain keturunan Belanda. Kalau saya diminta mungkin saya tertarik juga. Karena saya suka sepak bola, dan negara itu Indonesia gila bola dan sangat luar biasa. Jadi kalau negara itu gila bola pasti setiap pelatih ingin pergi ke sana dan menjadi bagian dari sepak bolanya, ucap Van Gaal menjawab pertanyaan wartawan tersebut. Salah satu pengamat sepak bola Coach Justin juga mengutarakan hal yang sama pada acara podcast pasca kekalahan timnas dari Filipina, taktik STY sudah tidak efektif lagi. Gaya bermain timnas kita bukan bertahan tapi menyerang. Potensi para pemain diaspora Indonesia ini akan lebih cocok dengan pelatih Belanda yang tahu gaya main mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung bergerak cepat demi menyelamatkan proyek timnas Indonesia dengan menghubungi Louis van Gaal. Erick sudah berdiskusi dengan seluruh jajaran PSSI terkait keputusannya mengganti pelatih STY dengan Louis van Gaal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui akan mengevaluasi Shin Tae-yong pasca Asian Cup 2024. Menurutnya target Indonesia emas harus sejalan dengan federasi yang bagus, pemain bagus dan pelatih yang bagus. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong selalu mencoba pemain di laga kompetitif seperti Piala AFF atau kualifikasi Piala Dunia 2026, terbukti saat laga melawan Cina timnas Indonesia seharusnya bisa menang, namun karena kesalahan strategi di babak pertama membuat timnas tertinggal 2 gol. Banyak para pakar sepak bola juga mulai meragukan Shin Tae-yong karena keputusannya yang selalu krusial dalam memilih pemain. Sebut saja Rafael Struijk selalu menjadi starter, dan Hoki Caraka selalu dipanggil masuk line up. Padahal kedua penyerang ini belum terbukti bisa mencetak gol. Sedangkan stok penyerang timnas Indonesia masih banyak, seperti Jens Raven, Sananta atau bahkan David da Silva dari Persib bisa menjadi alternatif. Pemain lain yang tidak disukai Shin tak pernah diberikan kesempatan, sedangkan pemain yang ia sering panggil dan tak berkembang justru dipertahankan. Para pengamat sepak bola mulai jenuh dengan apa yang dilakukan Coach Shin, terlepas dari prestasi yang ia torehkan. Namun banyak yang berpendapat dengan kualitas pemain diaspora saat ini, sekelas Indra Safri pun bisa meraih hasil yang sama. PSSI telah memberikan stok pemain yang banyak dan berkualitas, apalagi saat ini akan ada tambahan pemain di lini serang seperti Ula Romeni dan Mauro Zylstra yang sedang dalam proses naturalisasi. Louis van Gaal akan jadi sosok pelatih yang tepat bagi timnas Indonesia. Selain dari pengalamannya melatih banyak klub besar Eropa, Van Gaal juga asli orang Belanda. Tentunya Van Gaal sudah paham betul karakter pemain asal Belanda,
Dan ia juga akan cepat beradaptasi karena Van Gaal menguasai bahasa Belanda dan Inggris. Keputusan Erick Thohir untuk mengganti STY dinilai langkah yang baik, sebab karakter pemain dan pelatih baru akan klop mengingat sama-sama berasal dari Belanda. Gaya main para pemain diaspora ini akan jauh lebih meningkat di tangan Louis van Gaal. Tentu berbeda dengan Arab Saudi yang mengganti pelatih justru makin anjlok, sebab pelatih baru Arab Saudi belum mengenal karakter dan gaya main para pemainnya. Berbeda dengan Louis van Gaal yang sudah tahu habit dan kebiasaan para pemain keturunan Belanda. Rencananya dalam waktu dekat Ketua Umum PSSI akan mengumumkan terkait hal ini kepada publik. Semoga timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik dengan kedatangan Louis van Gaal.